Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang boros. Nah, apa itu boros? Boros adalah perilaku yang membuang-buang sumber daya, baik itu uang, waktu, tenaga, atau barang, tanpa pertimbangan yang bijak atau efisien. Mengapa kita bahas tentang boros ini? Karena seringkali kita itu dalam mencapai suatu tujuan, dalam mencapai suatu kesejahteraan, tidak tahu apa itu boros. Untuk kita supaya mencapai kesejahteraan, kita perlu tahu apa itu boros, sehingga kita bisa mengendalikannya. Nah, seorang yang boros cenderung menghabiskan atau menggunakan suatu secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Contoh dari boros bisa berupa boros uang, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu atau berlebihan, seperti membeli bawang merah yang tidak diperlukan. Boros energi, menggunakan energi seperti listrik, bahan bakar, dan lain-lain secara berlebihan tanpa mempertimbangkan efisien atau dampak lingkungan. Boros waktu, menghabiskan waktu pada aktivitas yang tidak produktif atau tidak memberikan manfaat. Secara umum, boros berhubungan dengan ketidakhati-hatian atau ketidakpedulian terhadap pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Nah, kemudian S3 Nganggur akan menyajikan bagaimana tips supaya orang itu tidak boros. Yang pertama yaitu membuat anggaran keuangan. Tentukan anggaran bulanan untuk berbagai kebutuhan seperti makanan, transportasi, hiburan, dan tabungan. Kemudian catat pengeluaran dan pendapatan untuk memantau arus kas Anda. Ini bisa dilakukan dengan aplikasi atau manual. Memang sih lebih ribet karena harus mencatat. Karena mencatat itu suatu energi atau suatu kedisiplinan tersendiri. Tanpa pencatatan memang semuanya akan tidak terlihat. Yang kedua yaitu prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, sebelum membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. Selanjutnya, buatlah daftar belanja yang fokus hanya pada keperluan saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa yang disebut kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang kita itu merasa hal itu sama saja. Semuanya memang penting sekali dan semuanya prioritasnya sama. Nah, untuk mengetahui apa pembeda antara kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang seringkali membingungkan, padahal keduanya memiliki perbedaan yang penting. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu kebutuhan adalah hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Artinya kalau tidak dibeli maka orang tersebut akan mati. Dan kesejahteraan seseorang. Kebutuhan ini sifatnya mendasar, esensial untuk hidup. Jika kebutuhan tidak dipenuhi, seseorang bisa mengalami kesulitan atau bahkan berisiko untuk tidak bertahan hidup. Contoh kebutuhan akan makanan dan air untuk bertahan hidup, tempat tinggal untuk berlindung, pakaian untuk melindungi tubuh, kemudian kesehatan, obat-obatan, perawatan medis, dan menjaga tubuh tetap sehat. Karena sehat itu penting supaya kita bisa berkreativitas. Dua, keinginan. Keinginan itu apa? Keinginan adalah hal-hal yang diinginkan atau dicari untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau untuk mendapat kenyamanan lebih. Keinginan tidak sepenting kebutuhan karena meskipun tidak dipenuhi, nah ini garis bawahnya itu, meskipun tidak kita penuhi, maka kita masih bisa hidup dengan baik. Keinginan lebih berhubungan dengan gaya hidup.
dan faktor yang tidak esensial, yang tidak meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini contohnya itu ponsel baru. Udah punya ponsel kan, terus beli ponsel baru, mobil mewah atau mobil kedua, padahal udah punya mobil. Kemudian liburan ke luar negeri yang menghabiskan banyak uang. Nah, perbedaan utamanya ada pada mana? Ada di mana? Yaitu kebutuhan itu sesuatu yang esensial atau pokok atau prinsip untuk bertahan hidup atau survive. Sedangkan keinginan adalah hal yang bisa meningkatkan lebih nyaman, kualitas hidup, tapi tidak yang esensial atau yang pokok. Kebutuhan itu, ini perbedaannya, bersifat sangat mendasar, tidak bisa ditunda itu. Jadi kebanyakan dari kita itu tidak mau menunda karena hawa nafsu kita. Karena keinginan itu sebenarnya bisa ditunda. Kalau enggak bisa ditunda itu namanya kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Itu biasanya menggebu-gebu ya. Sedangkan keinginan bisa ditunda atau bahkan diabaikan tanpa dampak besar terhadap keberlangsungan hidup. Ini sebenarnya kalau kita menunda keinginan bisa, cuman masalahnya adalah berperang dengan diri sendiri. Kadang sifat baper yang berlebihan itu membuat kita menjadi uring-uringan dan marah. Padahal kalau tidak dipenuhi, secara kenyataannya, realitanya tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya apa yang berkaitan tips untuk tidak boros, yaitu prioritaskan. Selain prioritaskan kebutuhan daripada keinginan, yang ketiga yaitu hindari pembelian impulsif. Nah, apa itu pembelian impulsif? Yaitu pembelian yang sifatnya terburu-buru. Kuncinya jangan terburu-buru dalam membeli sesuatu, terutama yang tidak ada dalam daftar belanja. Berikan diri kita waktu untuk berpikir, misal dengan menunda keputusan membeli, berpikirnya selama 24 jam. Nah, pembelian impulsif itu apa toh? Yaitu pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan, intinya sekonyong-konyong koder, karena tadi refleks, karena tidak membuat daftar, kemudian kita melihat sesuatu, kemudian kita refleks pengen beli. Kalau dibilang lah kan tidak ada daftarnya, oh saya pengen banget. Nah itu seringkali dipengaruhi oleh emosi, dorongan karena promosi. Berikut contoh pembelian yang sifatnya sekonyong-konyong koder atau impulsif atau mendadak. 1. Membeli barang diskon yang tidak dibutuhkan. Anda melihat tanda diskon besar di toko, kemudian tergoda. Entah itu perkakas rumah tangga, kompor, setrika, padahal sudah punya kompor, sudah punya setrika, untuk membeli barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, seperti pakaian dan elektronik. Kemudian membeli makanan atau camilan di kasir. Ketika antri di kasir, kita melihat cemilan ringan seperti permen, minuman yang menggiurkan, meskipun Anda tidak benar-benar lapar. Kemudian berlangganan layanan atau aplikasi. Anda melihat promosi online kemudian yang menawarkan diskon untuk langganan suatu layanan streaming misalkan atau aplikasi, lalu segera membeli tanpa memikirkan apakah Anda akan benar-benar manfaatnya. Kemudian tren atau promo media sosial, melihat influencer teman Anda posting barang atau produk yang sedang tren, Anda merasa tertarik, langsung pengen beli tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan. Ingat, kebutuhan dan keinginan beda.
kebutuhan tadi sifatnya harus pokok. Kalau enggak, maka Anda ibaratnya akan mati. Kalau keinginan bisa ditunda atau bahkan diabaikan sama sekali. Tidak pokok, tidak esensial. Yang kelima itu membeli produk dengan paket bundling. Apa itu? Saat sedang belanja, Anda menemukan tawaran bundling seperti beli satu, ini promosi ya, beli satu dapat satu gratis, atau paket diskon untuk pembelian dalam jumlah besar meskipun Anda hanya membutuhkan satu barang. Akhirnya Anda beli banyak. Nah, ini bundling atau penawaran-penawaran barang yang sifatnya promosi. Nah, pembelian impulsif seringkali dipicu oleh perasaan ingin mendapatkan keuntungan atau karena tidak tahan dengan dorongan untuk membeli sesuatu. Untuk melatihnya, Anda perlu mengajak Anda dan pasangan Anda ke supermarket, lihat diskon. Kemudian mencoba menahan diri kalau ada keinginan. Nah, itu tadi. Kemudian yang 4 tips untuk tidak boros adalah manfaatkan diskon dan promo. Seperti di Indomaret dan di Alfamart itu ada diskon-diskon untuk kebutuhan pokok, misalkan sabun cuci pakaian, cuci piring, itu bisa dimanfaatkan. Nah, saat membeli barang, cek apakah diskon atau promo sedang berlangsung. Namun jangan sampai tergoda membeli barang hanya karena diskon. Pastikan Anda juga membutuhkannya. Yang kelima, masak sendiri dan kurangi makan di luar. Kebanyakan dari kita tuh ngawur, beli di luar. Padahal masak di rumah itu lebih sehat. Masakan sendiri di rumah itu bisa lebih hemat daripada di restoran atau pesan makanan. Nah, cobalah untuk merencanakan mingguan kaitannya dengan masak sendiri. 6. Untuk tidak boros yaitu bawa makanan dan minuman sendiri. Saat bepergian Anda bisa menghindari membeli kopi makanan di luar untuk menghemat uang dan jangka panjang. Dalam jangka panjang ya, cobalah untuk membawa bekal dari rumah sendiri. Kemudian hindari konsumtif. Nah, ini penting. Untuk membeli barang untuk tidak konsumtif ini caranya adalah biasanya utang untuk barang konsumtif seperti gadget, pakaian tidak penting. Jadi Anda utang untuk barang seperti handphone. Ini bisa memperburuk keuangan Anda. Cobalah untuk menabung, jadi ditabung dulu dan membeli barang tersebut jika sudah terkumpul uangnya sehingga tidak mengganggu. Nah, berarti menabung sangat penting sekali ya, berlatih menabung, menahan keinginan sampai uangnya cukup, itu penting sekali. Saya menabung untuk membeli mobil itu sampai tahunan ya, hampir puluhan tahun baru bisa beli. Dulu saya pakai motor kemana-mana pakai geronjot. Nah, kemudian yang ke-8 tipsnya adalah gunakan transportasi umum dan berbagi kendaraan. Nah, jika memungkinkan gunakan transportasi umum dan carpooling untuk menghemat pengeluaran transportasi. Jadi ajak gotong royong atau bersama-sama memanfaatkan mobil seseorang supaya bensinnya bisa sharing karena tujuannya sama atau bepergiannya sama. Kemudian yang ke-9, tips untuk tidak boros adalah periksa langganan atau keanggotaan yang tidak terpakai. Cek langganan seperti Netflix, Spotify, atau langganan lainnya. Jika jarang digunakan, sebaiknya hentikan langganan tersebut. Yang selanjutnya adalah tips untuk tidak boros, tabung dan investasi. Sisihkan sebagian pendapatan untuk dibuang, ditabung atau diinvestasikan. Bahkan jika jumlahnya sedikit, hal ini akan membantu Anda untuk memiliki cadangan uang yang bisa dipakai di masa depan. Kemudian selanjutnya yang 11 adalah kurangi penggunaan listrik dan air. Gunakan listrik, air dengan bijak. Ini yang terjadi di keluarga biasanya sampai kita ditonton oleh TV.
kita ditonton oleh gadget, tidak mematikan listrik atau lampu di kamar mandi saat sudah tidak diperlukan. Nah, matikan peralatan elektronik yang tidak digunakan dan perhatikan penggunaan air untuk mengurangi tagihan. Yang selanjutnya yang ke-12, beli barang bekas atau sewa. Pertimbangan untuk membeli barang bekas yang masih berkualitas, tentu saja yang berkualitas ya, jangan membeli barang bekas tapi tidak berkualitas dan sering rusak-rusakan. Nanti akan kita bisa merawatnya dengan lebih baik. Kalau beli barang bekas tapi rusak-rusakan, nanti merawatnya juga mahal. Nah, atau menyewa barang yang hanya dibutuhkan sementara waktu seperti elektronik dan peralatan lainnya. Oke, demikian adalah 12 tips supaya kita tidak boros. Mudah-mudahan kalau kita bisa memerangi diri sendiri untuk tidak boros, kita akan bijak dengan keuangan. Dengan bijak dengan keuangan, maka tujuan jangka panjang untuk hidup lebih sejahtera itu bisa terpenuhi. Terima kasih. Selanjutnya kita nanti akan membahas investasi dan tabungan. Bagaimana cara investasi dan tabungan supaya untuk mendukung hidup tidak boros lagi. Terima kasih.